Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam mata kuliah pneumatik dan hidrolik. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari bagaimana karakteristik silinder yang meliputi gaya piston dari single acting, double acting, langkah maju dan langkah mundur. Kemudian kita mempelajari kebutuhan udaranya. Kemudian kita mempelajari kecepatan piston dan langkah piston. Oke, sekarang tibalah saatnya kita mempelajari elektropneumatik. Elektropneumatik adalah peralatan-peralatan pneumatik yang digerakkan secara listrik. Kita lihat di sini. Contohnya katupnya seperti ini. Katupnya bukan digerakkan pakai pneumatik yang mendorong ke sana dan mendorong ke sini, tapi digerakkan oleh solenoid. Nah, ini sekarang banyak sekali diminati karena mengapa? Lebih efektif dibandingkan dengan pneumatik murni. Sebagai contoh, kalau rangkaian pneumatik murni seperti ini. Rangkaiannya akan berisi pipa-pipa yang berseliweran yang berisi udara bertekanan. Ini kalau pneumatik murni. Sedangkan elektropneumatik yang ruwet bukannya pipa-pipanya, pipanya cuma sedikit sekali. Maka yang banyak adalah kabel-kabel listrik. Nah, kalau menggunakan kabel listrik, kita bisa meletakkan di sini rangkaian logika atau bahkan PLC di sini, programmable logic control di sini untuk menggerakkan katup-katup di sini. Ini sangat efisien. Karena mengapa? Kabel ini hambatannya kecil sekali. Kalau kita pakai kabel 5 meter, maka tidak terasa. Kekurangannya tidak terasa. Tapi kalau pneumatik 5 meter, maka terjadi penurunan tekanan yang signifikan. Oke? Nah, dengan elektropneumatik ini, maka lebih efisien dan kontrolnya lebih kecil. Karena mengapa? Karena bisa menggunakan microcontroller maupun PLC di sini. Oke, kita lanjutkan. Nah, prinsip kerjanya adalah seperti ini. Kita kenal kalau besi atau logam dililit oleh lilitan. Kalau dikasih arus listrik, maka dia akan menjadi magnet. Nah, magnet ini kalau didekatkan dengan magnet yang permanen, kalau kutubnya sama akan tolak-menolak. Kalau kutubnya berlainan akan tarik-menarik. Nah, seperti ini misalkan di sini ada magnet yang kutubnya berlainan dengan arahnya arus di sini. Nah, sehingga apabila kita ini hidupkan listriknya, maka dia akan mendorong ini sehingga dia tertolak. Nah, dengan tertolaknya ini dia akan menutup udara yang ada di sini. Sehingga udara masuk dari kompresor lewat sini, ruangan sini, dan kemudian keluar di sini. Nah, kalau listriknya kita hilangkan, maka pegas di sini akan mendorong katup di sini sehingga yang di sini tertutup. Sedangkan yang di sini bisa keluar lewat sini. Ini adalah katup. Masih ingat katup berapa? Nah, ini 1, 2, 3. Berarti ini ada 3. Ruangannya ada 2. Berarti ada 3/2. Ini terlalu panjang ini ya. Oke. Jadi prinsip kerjanya seperti ini. Maka dengan demikian, maka rangkaian pneumatik akan menjadi sangat-sangat kecil. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kita langsung menggunakan simulasi, yaitu menggunakan fluid sim. Oke, kita bikin rangkaiannya. Pertama kita ambil kompresor.
Kemudian setelah kompresor kita ambil, yaitu ke bawah terus. Kita lihat di sini solenoid operated. Coba kita ambil salah satu. Nah, kelihatannya rumit sekali ya. Nanti kita jelaskan. Kemudian kita pakai piston. Oke, kita pakai yang single acting saja. Karena ini lubangnya cuma satu ya. Oke, kita hubungkan. Nah, ini juga kita hubungkan. Nah, kita lihat di sini. Di sini nih kalau kita lihat ya, kalau kita klik double, maka di sini penggeraknya banyak sekali. Ada pneumatik atau elektrik. Yang diambil adalah solenoid. Lambang solenoid, ini pneumatik dan solenoid. Oke. Terus kemudian di sini ada manuali, berarti ada manualnya juga. Jadi kalau kita lihat di sini ada tekanan, jadi ditekan pakai tangan bisa. Di sininya pakai solenoid, sininya ditekan pakai tangan. Kemudian di sini ada, di depannya ada gambar segitiga. Di sini kita lihat tidak ada. Ternyata di sini piloted. Artinya apa piloted ini? Piloted ini artinya udara yang dari sini, dari pompa di sini digunakan untuk membantu sini. Sehingga relay di sini solenoid di sini tidak begitu berat untuk mendorong dari katup ini. Ya. Ini kalau kita tidak mau atau kita nggak suka yang manual ya kita hilangkan bisa. Piloted kalau tidak suka ya kita hilangkan bisa. Oke, ini disimulasi. Dalam kenyataannya kebanyakan ada piloted semuanya kebanyakan. Karena apa? Listriknya supaya tidak begitu berat mendorong katup di sini. Oke, kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini kalau kita jalankan, ini sudah bisa ya, sebagaimana biasanya. Nah, kemudian bagaimana supaya bisa ini dijalankan pakai listrik? Maka kita ambil di sini. Nah, di sini electrical control. Di sini ada 0 volt sama 24 volt. Kita ambil 0 volt, 24 volt, kemudian 0 volt. Kenapa kok 24 volt? Kok tidak 5 volt? Padahal digital adalah 5 volt. Nah, ini adalah standar industri. Kalau dipakai di pabrik, kebanyakan pakai 24 volt. Karena 24 volt ini sangat tangguh. Dia kalau seandainya kabelnya panjang, dia turun 5% saja misalkan ya. 5% itu berarti berapa? Sekitar 2 volt ya, masih 23 volt. Nah, 23 volt tidak apa-apa, masih bisa menggerakkan. Ya, coba kalau pakai 5 volt turun 2 volt jadi 3 volt. Maka dia akan tidak bisa menggerakkan lagi. Maka standarnya pabrik adalah 24 volt atau listrik langsung 220 volt. Kalau AC 220 volt, 110 volt. Kalau DC kebanyakan pakai 24 volt. Oke. Nah, kemudian seharusnya kita bisa langsung menghubungkan ke sini. Ya. Ini kalau dalam kenyataannya. Kalau dalam simulasi, maka kita perlu rangkaian namanya solenoid di sini. Nah, ini solenoid. Nah, kemudian coba kita pasang saklar. Switch, misalkan ini. Push button ini kalau di push dia on, kalau dilepas dia off. Misalkan ini kita pakai. Ini terpisah ini ya. Saya geser ke sana.
bukan yang ini, pakai yang ini ya, solenoid valve ya, bukan relay ya. Oke, solenoid valve pakai yang ini. Kemudian kita hubungkan ini 24 volt, kita hubungkan ke sini. Kemudian ini kita hubungkan ke sini, ini kita hubungkan ke sini. Jadi ini adalah rangkaian listriknya. Kemudian ini maksudnya ini itu ya ini. Jadi sebenarnya ininya dihubungkan di sini gitu ya. Nah, cara menghubungkannya gimana? Ini kita kasih label misalkan A. Nah, kemudian di sini kita kasih label A juga. Coba kita jalankan. Nah, di sini kalau kita tekan maka dia jalan. Nah, ini cara menghubungkan di simulasi. Kalau dalam kenyataannya bukan seperti ini, langsung di sini dimasukkan di sini. Kabelnya ditaruh dari saklar ke sini. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Bagaimana? Bisa dipahami? Oke. Selanjutnya kita lanjutkan. Kita akan mempelajari macam-macam switch. Di sini ada switch manual. Kalau yang kita pakai ini push button ini, yang seperti ini, maka kalau kita jalankan, kalau ditekan dia on, kalau dilepas dia off. Ini biasanya disebut normally off ya, atau normally open ya. Kalau ditekan maka on, atau biasanya disebut push on ya, push on. Tombolnya ini disebut tombol push on. Kalau di push dia on. Oke. Gimana? Apa ada yang push off? Ada di sini. Lambangnya seperti ini. Nah, ini namanya push off. Coba kita ganti. Kita hubungkan. Kita jalankan. Maka dia langsung maju. Kalau ini kita tekan, justru terbuka. Dilepas, on. Kalau ditekan, justru off. Ini disebut push off. Kalau ditekan dia off. Atau normally close atau normally normally on ya. Oke. Ada yang tombol jenis lain. Ini adalah push on ya. Tapi kita lihat di sini ada takiannya. Maksudnya apa? Ini disebut detent ya. Detent ini kalau ditekan ini seperti pena celik-celok gitu ya. Pena celik-celok ini. Atau bisa disebut toggle ya, toggle button ya. Dia ditekan 1 kali on, ditekan 2 kali off. Coba kita jalankan. Ditekan, kita lepas, tetap on saja. Ya, meskipun sudah kita lepas tetap on. Kalau push on tadi ditekan on, dilepas off. Ini on terus. Kalau kita tekan lagi baru dia off. Ini ada detentnya. Seperti pena celik-celok gitu ya, ditekan 1 kali dia on, ditekan 2 kali dia off. Oke. Kalau yang push off apa ada? Ada ya. Ini push off pakai detent. Ini namanya push off pakai detent. Nah, seperti ini. Nah, on, kita tekan, dia off. Kalau ditekan 1 kali lagi, dia on. Oke, itu adalah jenis tombol push off, tapi yang pakai detent. Oke, ada juga tombol yang di sini ini masukannya 2. Masukannya 2. Jadi bisa masukkan dari sini, bisa ada satunya lagi, misalkan seperti itu. Atau biasa digunakan kadang-kadang kalau ditekan relay yang ini yang jalan, kalau dilepas relay yang satunya yang jalan. Bisa seperti itu. Nah, jadi ini dibalik. Kalau seperti itu dibalik, di rotate ya.
180 derajat. Jadinya seperti ini. Ini saya hapus dulu. Nah, seperti ini. Kalau keadaannya seperti ini, nah, maka di sini bisa kita pasang satu. Mungkin kita bisa pasang lampu saja di sini. Ada lampu, indikator light, ya. Indikator light di sini saya rotate 90 derajat, ya. Ini saya hubungkan ke sini, dan ini saya hubungkan ke sini. Nah, seperti ini, coba kita jalankan. Nah, ini nyala. Kalau kita tekan, lampunya mati, nah, pneumatiknya yang jalan. Nah, ini masukannya 1, keluarannya 2. Ini 1 induk, 2 anak. Atau 1 master, 2 slave. Nah, ini jenis tombol ya, macam-macam ya. Oke, seperti itu. Terus kemudian ada lagi yang di sini yang pakai detent. Seperti ini juga, tapi pakai detent dia. Ya, oke, bukan push on tapi pakai detent ya. Oke, silahkan dicoba-coba sendiri. Terus kemudian macam-macam di sini masih banyak. Terus di sini ada proporsional. Proporsional itu jalannya tidak on off, celek ke kiri, celek ke kanan, tergantung daripada besarnya. Besarnya di sini kalau masukannya besar, dia agak ke kiri, agak ke kanan, nanti ke hubungannya dengan katup yang proporsional ya. Ada katup yang proporsional. Oke, mungkin itu dulu ya. Nanti akan kita lanjutkan dengan katup yang proporsional. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.